Apa perbedaan childlike dan childish? Childlike adalah seperti seorang anak, tetapi childish adalah kekanak-kanakan. Di dalam iman percaya kita kepada Tuhan, seringkali ada dua macam keyakinan kita. Ada keyakinan yang kekanak-kanakan, yang seolah berpikir bahwa segala keinginannya harus terpenuhi, sangat berpusat kepada diri sendiri, dan mementingkan akan apa yang dia idam-idamkan harus tergenapi. Seolah-olah dialah penentu dan harus diperhatikan oleh banyak orang. Ini adalah keyakinan yang childish, iman yang kekanak-kanakan. Tetapi iman yang seperti seorang anak adalah justru memunculkan sebuah iman dan keyakinan yang polos, yang tulus, apa adanya, jujur, tanpa berpura-pura. Dengan bebas dia bisa jadi dirinya sendiri, dia bisa menangis, dia bisa tertawa, dan dia bisa ungkapkan segala rasa dengan segala apa adanya dia. Dan inilah sebenarnya yang Tuhan inginkan untuk kita semua memilikinya, yaitu sebuah sikap yang seperti seorang anak, bukan kekanak-kanakan. Lalu bagaimana hubungannya dengan cinta kasih ilahi? Cinta kasih ilahi adalah cinta kasih yang tidak akan membiarkan kita untuk terus menjadi anak-anak dan bersifat kekanak-kanakan. Tetapi cinta kasih ilahi adalah selalu mendewasakan, tanpa bermaksud untuk menguasai. Dan inilah yang menunjukkan kepada kita mengenai cinta kasih ilahi yang dewasa itu. Apakah kita sudah memiliki cinta kasih ilahi itu di dalam hati kita? Saya Nikolas Kurniawan menemani di dalam Sabda Tuhan. Kali ini masih dari 1 Korintus pasal 13, ayat yang ke-11. Di dalam ayat ini tercantum satu makna penting tentang sebuah proses di mana seseorang itu yang tadinya anak-anak menjadi dewasa. Ketika aku kanak-kanak, aku berkata-kata seperti kanak-kanak, aku merasa seperti kanak-kanak, aku berpikir seperti kanak-kanak. Sekarang sesudah aku menjadi dewasa, aku meninggalkan sifat kanak-kanak itu. Bila sebelumnya di dalam ayat 10 dikatakan bahwa yang tidak sempurna akan tidak ada, tetapi yang sempurna dari Allah itu akan tiba, maka gambaran yang senada dengan itu kali ini berkaitan dengan sebuah pertumbuhan, yaitu digambarkan ketika aku kanak-kanak, aku berkata-kata seperti kanak-kanak, merasa seperti kanak-kanak, dan berpikir seperti kanak-kanak. Ini adalah sesuatu yang sangat lumrah saat kita masih belum tahu apa-apa, kita masih sebagaimana apa adanya seperti seorang anak. Kita berkata-kata, celotehan kita mungkin masih sangat seperti anak-anak itu. Atau kita merasakan juga seperti anak-anak itu yang bisa ungkapkan perasaannya apa adanya tanpa menutupi dan berpura-pura. Begitu pula seringkali justru sebagai seorang anak yang berpikir seperti anak-anak, itu berarti berpikir simple, sederhana, tidak rumit, dan tidak terlalu complicated atau membingungkan. Sederhana sekali. Dan ini yang Tuhan Yesus sempat ajarkan kepada para murid, yang mana Yesus mengatakan bahwa jika engkau tidak seperti anak-anak ini, maka engkau tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Dengan kata lain, Yesus ingin supaya kita belajar dari anak-anak itu untuk mempunyai sebuah sikap-sikap yang baik dari seorang anak. Kepolosannya, ketulusannya, sebuah sikap yang apa adanya. Dan itulah sebenarnya sebuah cinta kasih yang Tuhan ingin kita miliki. Karena itu adalah gambaran cinta kasih-Nya. Cinta kasih ilahi adalah cinta kasih yang mendewasa tanpa menguasai.
Kalau seorang yang masih kekanak-kanakan, dia pingin supaya mendapatkan apa yang diinginkan. Dia belum dewasa, dan dengan sikap kekanak-kanakan itu, dia lalu ingin menguasai. Saya ingin diperhatikan, saya ingin dapat perhatian, saya ingin dapat orang yang memperhatikan dan memfokuskan hidupnya kepada saya. Tetapi cinta ilahi justru mendewasa tanpa menguasa. Berarti dia mendewasakan kita, tetapi dia tidak sama sekali menguasai kita. Dalam arti adalah bahwa bukan dia tidak maha kuasa, tetapi dalam arti adalah bahwa pendewasaan yang cinta Tuhan kerjakan dalam hidup kita adalah sebuah pendewasaan yang bukan untuk mengendalikan kita seperti anak-anak yang tidak tahu apa-apa, tetapi justru membentuk kita untuk menjadi dewasa. Dia maha kuasa dan dia mau membentuk kita menjadi makin matang lewat berbagai macam pergumulan hidup. Yang kedua, cinta ilahi itu bukan saja mendewasa tanpa menguasa, tetapi dia juga progresif tanpa posesif. Berarti seperti yang Paulus katakan di 1 Korintus 13, ketika aku kanak-kanak, aku seperti kanak-kanak. Tapi ketika aku sudah dewasa, aku tinggalkan sifat kanak-kanak itu atau kekanak-kanakan itu. Dengan kata lain, Paulus ingin mengatakan bahwa ada sebuah progres, dan inilah cinta kasih ilahi. Sesuatu yang terus maju, menunjukkan kemajuan, menunjukkan sebuah proses di mana seseorang itu makin hari makin indah, makin dewasa, makin bijak, makin penuh dengan perhatian, makin penuh dengan penghormatan kepada orang lain, menghargai orang lain. Ada progres. Tapi kalau kekanak-kanakan itu, cinta itu adalah posesif. Bagi orang yang kekanak-kanakan, cinta itu memiliki. Kamu milikku dan kamu tidak boleh bergaul dengan orang lain. Posesif berarti seolah-olah itu ada dalam genggamanku dan tidak boleh direbut oleh orang lain. Padahal cinta Tuhan adalah cinta yang progresif. Dia justru seringkali mengutus kita sendiri untuk supaya kita bisa berjuang makin maju dan dewasa. Tuhan tidak menggenggam kita erat-erat, tetapi dia menyertai kita. Berjalan kadang di depan kita untuk kita ikuti dia, kadang dia di samping kita untuk menjadi rekan, atau kadang dia di belakang kita untuk menyemangati kita. Cinta ilahi yang ketiga adalah cinta yang polos sebagai seorang anak. Artinya apa? Polos di sini bukan lalu kemudian naif, tetapi cinta ilahi itu polos berarti dia, seperti tadi saya katakan, bicara apa adanya. Polos berarti penuh ketulusan, ada keikhlasan di sana. Sementara orang yang kekanak-kanakan, cintanya itu berporoskan si aku. Dan ini adalah tipikal sesungguhnya musuh dari cinta ilahi, yaitu cinta keakuan. Cinta karena ingin dirinya itu yang dipuja, atau cinta diri yang berlebihan. Si aku yang dikedepankan. Poros dari cintanya adalah keakuan. Bukan memikirkan orang lain, tapi yang dipikirkan adalah bagaimana aku disenangkan, bagaimana aku disukai, bagaimana aku mendapatkan apa yang aku inginkan atau idam-idamkan. Sekarang kalau kita periksa diri kita, apakah cinta kita merupakan sebuah cinta yang seperti seorang anak atau cinta yang kekanak-kanakan? Tetaplah berjuang karena Tuhan kita adalah Tuhan yang sedang membentuk kita untuk memiliki cinta seperti seorang anak. Karena itu jadilah pengasih seperti anak, bukan kekanak-kanakan. Jadilah pengasih yang mengasihi dengan ketulusan, keikhlasan, kedewasaan, mendewasakan tanpa menguasai atau mau pegang kendali atas seseorang. Mari kita belajar untuk menumbuhkan cinta ini di dalam hati kita, sehingga kita makin mendewasa tanpa menguasa. Selamat berjuang, selamat mengalami kasih Tuhan, selamat mempraktekkannya juga dalam hidup kita dengan sesama kita dimanapun berada. Tuhan mengasihi kita sekalian dengan cinta kasih ilahinya. Amin.